Oke, selamat siang teman-teman dan kaum muda sekalian. Perkenalkan, nama saya Joseph Brain Farel. Saya berasal dari SMA Kolese Loyola. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang Kongregasi Hati Santa Maria Tak Bernode, atau yang kita kenal dengan CICM. Oke, untuk memulai pembahasan lebih lanjut, mari kita mulai dengan apa itu CICM sendiri. Apa itu CICM? CICM merupakan singkatan dari Congregatio Immaculati Cordis Mariae atau Kongregasi Hati Maria Tak Bernode, yang mana adalah tarekat misionaris Katolik yang didirikan untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Anggotanya sendiri biasa disebut sebagai misionaris CICM atau misionaris GW. Nah, lalu kita akan mulai dari sejarah pokok berdirinya CICM ini sendiri. CICM ini sendiri didirikan pada tanggal 28 November 1862 di Steyut, Brussel, Belgia. Pendiri dari CICM ini adalah Romo Theophile Verbis CICM. Berawal dari yang diutus untuk misi ke Tiongkok, kemudian CISM ini sendiri juga berkembang ke banyak negara termasuk Indonesia. Ketika masuk ke Indonesia, CISM mulai berkarya sejak tahun 1937. Nah, begitulah teman-teman sejarah singkat dari berdirinya CISM. Kita akan masuk ke pokok pembahasan selanjutnya. Nah, karena CISM ini sendiri merupakan sebuah kongregasi, kita pastinya mempunyai salah satu spiritualitas atau roh penggerak dalam karya-karya yang kita berikan dan laksanakan kepada masyarakat. Nah, spiritualitas dalam Saisayam ini sendiri adalah devosi kepada hati Maria tak bernoda, dengan meneladan kasih, kesetiaan, dan kepedulian Santa Maria. Semangat misionaris universal juga menjadi salah satu spiritualitas penggerak Saisayam. Spiritualitas itu artinya terbuka bagi kaum mana saja. Seperti juga dalam misi gereja, jika teman-teman pernah mendengar dan pernah belajar juga ya, maksudnya kita itu siap untuk diutus kemanapun dan mewartakan Injil. Nah, Injil ini sendiri dan karya-karya kita tidak hanya terbatas pada kaum-kaum Katolik dan kaum-kaum Kristen yang meneladani santo-santo, santa-santa, dan Tuhan Yesus sendiri. Tapi juga kepada semua umat, tidak terkecuali dari manapun mereka berasal. Dan demi mewartakan karya itu, kami juga meneladani kasih, pengorbanan, dan pelayanan tanpa batas sebagai wujud cinta kepada Allah dan sesama. Karena tanpa itu sendiri, karya kami tidak akan ada artinya. Oke, kita akan masuk ke bagian bentuk karya pokok. Saya akan memberikan beberapa karya pokok yang telah dilakukan oleh CISM ini sendiri. Yang pertama dari isu keutuhan ciptaan JPIC. CISM berkontribusi pada isu-isu terkait keadilan, perdamaian, dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Karena alam ini sendiri diciptakan oleh Tuhan selama 7 hari dengan kasih kepada kita sebagai ciptaannya. Nah, CISM ini sendiri ingin memperdalam misi itu dengan beberapa karyanya. Seperti di Asia, CISM ini sendiri juga aktif paling banyak di Filipina. Kemudian, prioritas dari karya misi CISM di Asia ini sendiri, menurut kalender CISM pada Asia 2010 adalah pewartaan awal Injil, dialog antar agama, pelayanan kaum muda, dan persoalan keadilan, perdamaian, dan keutuhan yang dikenal dengan isu-isu JPIC, Justice, Peace, and Integrity of Christ. Oke, lalu selanjutnya misi CISM ini sendiri ada di pelayanan gereja. Para misionaris CISM bekerja sebagai romo paroki, pembimbing iman dan pelayan sakramen di berbagai daerah, termasuk di tempat-tempat yang kekurangan imam. Tujuan dari mereka sendiri adalah untuk membantu umat mengenal dan menghayati iman Katolik. Oke, lalu untuk karya selanjutnya ada pula di bidang sosial dan kemanusiaan. CISM aktif dalam membantu masyarakat miskin dan tertinggal lewat bantuan sosial, pembangunan rumah, panti asuhan, dan pelayanan kesehatan sederhana. Semangatnya adalah untuk menghadirkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Karena seperti yang sudah pernah disebutkan dalam Alkitab oleh Santo Paulus itu sendiri, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka dari itu, Saisem ini sendiri melakukan tindakan nyata sebagai wujud dari iman kepada masyarakat untuk mewujudkan kasih Tuhan dalam bentuk nyata kepada sesama. Kemudian yang terakhir ada
pula karya CISM di bidang pembinaan iman dan komunitas. CICM juga mengadakan retret, pendampingan kaum muda, dan kegiatan rohani untuk menumbuhkan iman dan semangat pelayanan di hati umat. Oke, begitu begitulah karya-karya pokok dari CICM ini sendiri. Kita akan masuk ke bagian terakhir dari topik perbincangan kita pada hari ini. Dan ini terkhusus juga refleksi untuk diri saya sendiri ya teman-teman. Jadi mungkin jika ini relate dengan apa yang teman-teman alami, teman-teman bisa ambil itu. Tapi jika tidak, teman-teman tetap bisa mendengarkan. Mungkin ada hal yang teman-teman baru tahu atau bisa dapatkan nantinya. Oke, makna dalam hidup pribadi saya. Dari SCICM ini sendiri, saya belajar untuk melayani dengan tulus tanpa pamrih. Karena ketika kita dalam kehidupan ini lebih banyak memberi, rasanya ternyata lebih nyaman juga teman-teman. Daripada hanya sekedar menerima, tapi tidak melakukan perbuatan baik lebih lanjut kepada sesama. Karena dengan lebih banyak memberi, lebih banyak juga yang kita terima, seperti perasaan lega, senang, dan bersyukur akan indahnya hidup ini. Lalu, saya juga belajar untuk lebih berani dan peduli pada sesama seperti para misionaris CICM. Berani diutus. Maksudnya berani diutus ini adalah kita sebagai umat adalah seorang yang pastinya mempunyai rasa peduli pada sesama. Namun rasa peduli itu tidak bisa kita tunjukkan jika hanya lewat kata-kata saja. Maka dari itu perlu keberanian untuk mengimplementasikan kepedulian ini pada orang-orang di sekitar kita. Tidak cukup hanya seperti berbicara, aku peduli padamu, aku sayang padamu, dan aku cinta kamu. Tapi berani peduli itu juga dalam bentuk nyata seperti tindakan kita. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyikapi orang di sekitar kita, dan bagaimana kita menolong mereka di saat mereka kesulitan, meskipun kadang kita juga kesulitan sih. Ya namanya hidup juga ya teman-teman. Lalu untuk yang terakhir, saya juga belajar bahwa iman sejati tampak dalam tindakan kasih dan pengabdian. Karena seperti yang tadi saya bilang juga, iman itu sendiri kan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Jika iman hanya kita ucapkan saja tapi kita tidak lakukan, maka menurut saya itu hanyalah sebuah kemunafikan yang kita sendiri hanya ucapkan tapi tidak lakukan. Dan itu sendiri bertentangan dengan kasih Allah yang seharusnya kita wujudkan pada sesama kita lewat tindakan, bukan hanya kata-kata. Oke, begitu saja dari saya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya berikan dalam pertemuan kali ini dapat teman-teman resapi dan teman-teman jadikan masukan juga bagi diri teman-teman. Dan saya harap teman-teman sendiri juga bisa mengimplementasikan apa yang didapat melalui pertemuan kali ini pada orang-orang di sekitar teman-teman. Begitu saja dari saya. Terima kasih.